melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besarnya ajaib segala pekerjaanmu, ya siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Wahyu 15. Tuhan Yesus memberkati. Di ayat 1 dikatakan, dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Di dalam perjanjian lama, kita bisa melihat bukti kedahsyatan penghakiman Allah atas kejahatan bangsa-bangsa. Salah satunya ialah dengan menenggelamkan Firaun dan pasukannya di Laut Teberau, karena mereka begitu dahsyatnya memperbudak dan menindas umat Israel. Begitu juga dengan murka Allah di akhir zaman ini, bahkan lebih dahsyat lagi dari yang tersisa hanyalah kengerian.
puncak murka Allah dilukiskan melalui 7 cawan murka Allah yang berisi malapetaka yang mendatangkan kematian dan kehancuran dunia dan segala isinya. Dan cawan murka Allah ini lambang kegenapan akan murka Allah atas dunia ini. Ini memperlihatkan bahwa kesempatan untuk bertobat itu telah ditutup. Umat Tuhan bertarung melawan kekuatan antikris. Di tengah pertarungan itu, umat Allah mampu mempertahankan iman percayanya kepada Kristus, walau ditindas dan bahkan kehilangan nyawa. Di mata dunia, kematian umat Tuhan merupakan kekalahan, tapi di mata Tuhan, kematian umatnya ialah kemenangan. Sama halnya, kematian umatnya ialah kemenangan bagi dunia ini, tapi kebangkitan Kristus dari kematian adalah lambang kemenangan Yesus atas maut dan dunia ini. Rasul Yohanes memperlihatkan bahwa kekalahan dan kebinasaan si jahat itu hanya menunggu waktu. Kemenangan besar sudah ada di depan mata umat Tuhan. Di ayat 3 dan 4 dikatakan, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Allah memberikan rasa keadilan pada umat Tuhan, dan perjuangan umat Tuhan mendapat pahalanya, seperti Musa yang telah membebaskan Israel dari belenggu perbudakan. Demikianlah umatnya mendapat perhentiannya yang abadi, yaitu surga yang mulia. Inilah kemenangan yang patut kita syukuri dan kita rayakan, sebab Allah yang kita sembah itu tidak tidur dan tidak lalai menepati janjinya. Janjinya ya dan amin. Janjinya itu adil dan benar. Oleh karena itu, marilah kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.